Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Sri Asyati. Pada video kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya lulus tes CPNS tahun 2019. Sebelum kalian tonton videonya sampai habis, silahkan klik subscribe terlebih dahulu ya, agar channel saya semakin berkembang lagi untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Ya, jadi saya akan membagikan pengalaman saya lulus tes CPNS tahun 2019. Pertama kali saya mengikuti tes CPNS yaitu di tahun 2018. Pada saat itu saya mengambil formasi guru seni budaya di salah satu sekolah menengah atas di Provinsi Jawa Barat atau di Kabupaten Bekasi. Namun pada saat itu saya hanya bisa lolos sampai pada tahap SKD saja karena saya masih di peringkat 4, jadi tidak bisa untuk masuk ke tahap SKB. Kemudian saya mencoba untuk peruntungan kembali di tahun 2019. Saya mencoba mengikuti tes seleksi CPNS lagi untuk formasi guru seni budaya di sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi. Saya mengikutinya dengan baik. Saya mulai dari seleksi administrasi, kemudian tes seleksi kompetensi dasar, dan sampai tahap akhir saya ikuti alurnya dengan baik. Kemudian yang pertama adalah saya mengikuti tes seleksi administrasi yang pada saat itu dilaksanakan pada bulan November tahun 2019. Pada tahun 2019, pengumuman pendaftaran seleksi CPNS dibuka kembali, kemudian saya tanpa pikir panjang untuk ikut kembali, siapa tahu rezekinya ya. Dan ternyata pada saat itu di sekolah tempat ngehonor saya, dia membuka lowongan guru formasi guru seni budaya, dan pada saat itu saya sangat senang sekali ya. Ternyata sekolah tempat saya mengajar sendiri itu membuka lowongan tersebut. Semakin semangat dong ya. Kemudian saya ikuti yang pertama adalah seleksi administrasi, yaitu pada bulan November. Yang pertama saya lakukan adalah menyiapkan segala perlengkapan administrasi terlebih dahulu, seperti scanan ijazah, transkrip nilai, KK, KTP, dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Itu saya buat semua dalam bentuk scanner. Kemudian saya upload, saya unggah dokumennya dengan baik dan benar. Dan untuk teman-teman yang nanti akan mendaftar CPNS lagi, jangan sampai kurang teliti ya. Jadi salah satu faktor terpenting juga untuk kelulusan seleksi CPNS itu juga yang pertama adalah di tahap awal, yaitu di tahap seleksi administrasi. Jangan sampai gambar yang sudah kalian upload itu atau unggah itu kurang jelas atau buram. Kemudian dilihat juga pada kolom unggah itu jangan sampai salah. Misalnya di kolom unggah itu kita harusnya memasukkan scanan ijazah, kemudian kita masukkan transkrip nilai, itu juga jangan sampai keliru begitu ya. Jadi kita benar-benar harus teliti banget di tahap seleksi administrasi ini, karena tahap seleksi administrasi ini adalah tahap awal untuk kita bisa lolos ke tahap-tahap selanjutnya. Kemudian tidak sampai situ saja, saya memiliki hambatan juga, mengalami hambatan di seleksi administrasi, yaitu pada saat itu saya memasukkan syarat akreditasi kelulusan prodi itu bukan pada tahun saat saya lulus. Jadi kita kan harus memasukkan syarat akreditasi tahun kelulusan untuk prodi dan juga untuk universitas itu harus pada saat tahun kita lulus. Tetapi saya hanya salah satu aja yang salah. Jadi yang universitas itu saya sudah benar, namun yang prodi itu saya memasukkannya di setelah tahun saya lulus. Dan saat itu saya sempat panik dan worry banget ya. Kemudian saya tanya langsung ke panitianya, bagaimana dengan seperti ini? Katanya sih tidak masalah, tidak apa-apa, karena saya hanya salahnya itu di salah satunya aja gitu. Alhamdulillah ya. Kemudian lanjut di seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar ini pada tahun
2019 itu dilaksanakan di bulan Februari ya. Februari tahun 2020. Pada saat itu dilaksanakan di Telkom Bandung. Kemudian saya mengerjakan soalnya dengan baik, dimulai dari TWK, TIU, dan juga TKP. Nah, trik dari saya sendiri, sesuai pengalaman saya sendiri untuk mengerjakan soal-soal SKD itu, soalnya itu kita kerjakan sesuai dengan urutannya aja. Misalnya kan yang pertama adalah yang muncul duluan adalah soal TWK, kemudian TIU, kemudian yang terakhir itu kan TKP. Kita ikuti aja sesuai urutannya. Nah, kemudian di masing-masing materi itu, misalnya TWK, itu kita mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Misalnya separohnya itu kita tahu bahwa kita tuh akan benar di soal-soal tersebut. Nah, lanjut setelah itu loncat ke TIU. TIU pun juga sama, jadi kita kerjakan dulu setengahnya yang menurut kita itu benar. Nah, lanjut ke TKP. TKP ini ya soal yang mudah tetapi juga menjebak banget ya. Itu juga sama, kita cari dulu soal-soal yang mudah, yang susah itu kita skip aja gitu ya. Nah, kalau sudah kita kembali lagi ke soal TWK, soal TIU, dan soal TKP yang kurangnya tadi gitu. Kemudian alhamdulillah juga setelah itu kan langsung nilai itu langsung keluar dari komputer, itu langsung muncul setelah kita klik selesai itu, dan alhamdulillah lolos passing grade semuanya. Jadi memang begitu ya teman-teman, untuk kalian yang mau ikut tes SKD nanti itu kalau bisa seperti itu cara mengerjakannya. Jadi kita cari dulu amannya ya. Yang kita butuhkan itu sebenarnya kan kita harus lolos passing grade-nya dulu. Percuma dong misalnya TWK dapat nilai banyak atau bagus, tetapi di TIU-nya kita tidak memenuhi passing grade, kan langsung gagal gitu. Jadi itu sih trik dari saya sendiri, kita kerjakan soal yang lebih mudah dulu dengan cara setengahnya kita kerjakan yang menurut kita itu mudah gitu. Kemudian pengumuman SKD, alhamdulillah saya pun juga lolos di peringkat 1. Lanjut di tes SKB. Tes SKB ini jaraknya lumayan lama karena pandemi COVID. Ini kan pas pada saat itu masih gencar-gencarnya, jadi diundur itu kurang lebihnya dari bulan Februari ke bulan September, itu lumayan lama ya. Kemudian saya mengikuti tes SKB, saya dari jurusan seni budaya itu ternyata materi-materi yang sudah saya pelajari dari mulai materi kelas 7 SMP kemudian sampai ke SMK gitu, ternyata banyak sekali yang tidak keluar karena di materi jurusan seni budaya ini lebih banyak di pedagogiknya. Jadi kebanyakan di materi guru pedagogi, guru SD, guru bahasa Inggris, dan campur-campur gitu. Dan shock banget lah ya setelah melihat soalnya kok gini gitu. Kenapa materi-materi yang sudah dipelajari pada saat kuliah, pada saat materi di pelajaran-pelajaran sekolah SMP dan SMA itu tidak muncul sama sekali. Ya itu ternyata yang keluar itu adalah materi-materi pedagogik guru SD atau guru-guru secara umum gitu. Kemudian pengumuman final itu jatuh di bulan, kalau tidak salah di bulan November tahun 2020 ya. Alhamdulillahnya juga saya itu lolos tetap di peringkat 1. Kemudian setelah itu lanjut di tahap pemberkasan. Tahap pemberkasan juga ya alhamdulillah semua dilancarkan. Kemudian sekarang saya sedang menjalani latsar atau latihan dasar CPNS secara daring, dan juga nanti ada lagi latsar tatap muka yaitu di bulan Juli. Nah, untuk teman-teman yang mau ikut tes seleksi CPNS tahun 2021 ini dan juga seleksi P3K untuk guru, tips dari saya adalah yang pertama, kalian niat dulu. Niat kalian itu mau daftar itu untuk apa?
teman-teman mau daftar CPNS, mau daftar P3K itu niatnya apa ya. Kalau saya dulu niatnya saya pengen jadi orang yang bermanfaat untuk banyak masyarakat gitu, dan juga ingin membahagiakan orang tua, membahagiakan keluarga gitu. Jadi niat itu yang paling penting ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus ikhtiar. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan belajar, juga dengan berdoa, karena menjadi wajah ya seseorang yang bersungguh-sungguh insya Allah akan jadi gitu. Dan yang ketiga adalah restu orang tua atau yang sudah berkeluarga, restu dari suami. Karena dulu pengalaman saya itu, saya meminta izin ke suami terlebih dahulu, dan suami hanya mengizinkan saya untuk mendaftar tes CPNS itu di sini yang dekat dengan rumah gitu. Jadi saya ikutin di situ. Saya berpikir kalau memang rezeki tidak akan kemana, kalau memang belum rezeki ya sudah tidak apa-apa. Seenggaknya ini adalah sebagai bentuk pengalaman juga untuk saya pribadi, sehingga nanti jika memang nantinya tidak lolos akan lebih berusaha lebih giat lagi ke depannya gitu. Tapi ya alhamdulillah berkat dari suami, dari orang tua juga, semua dimudahkan. Kemudian yang keempat itu adalah ikhtiar kita ke langit ya. Itu sebenarnya yang paling utama sih. 80% dari usaha kita itu bergantung di ikhtiar kita kepada yang di atas gitu. Menurut kepercayaan saya sebagai orang Islam ya. Jadi kita harus beribadah semaksimal mungkin lah ya. Mulai dari sholat sunnah, mulai dari membaca sholat Nabi, apalagi sholat wajib yang tidak boleh ditinggalkan ya. Kemudian puasa dan lain sebagainya lah. Intinya kita ikhtiar beribadah bersungguh-sungguh demi mencapai apa yang ingin kita harapkan gitu. Mungkin itu saja sekilas video dari saya atau sharing pengalaman saya. Jika memang bermanfaat, silahkan kalian subscribe terus channel aku ya. Jadi biar kedepannya semakin berkembang dan saya bisa memberikan informasi yang bermanfaat lagi untuk kalian. Terima kasih.